Hari ini saya ingin membagikan sebuah cerita tentang pengalaman saya di YouTube Year End Creator Celebration yang diadakan oleh YouTube Indonesia. Nah, pengen tahu gimana ceritanya? Langsung aja kita simak video kali ini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman saya di YouTube Year End Creation. Oke, jadi YouTube Indonesia ini mengadakan sebuah acara yang bertajuk YouTube Year End Creator Celebration yang diadakan pada tanggal 26 November 2024. Dan acara ini ada di Jakarta, guys. Dan kalian pasti tahu lah kalau saya ini domisilinya di Surabaya. Oleh karena itu saya segera merencanakan ke Jakarta jauh-jauh hari sebelum acara tersebut. Tentu saja saya juga menunggu ya hasil undangan dari pendaftaran saya terhadap acara ini. Dan saya memang bermodal nekat ya guys, karena saya udah pesen tiket hotelnya itu jauh-jauh hari sebelum saya diterima oleh YouTube Indonesia. Jadi dengan bermodalkan nekat ini, saya berpikir kalau nanti nggak dapat undangan YouTube, ya udahlah, saya sama keluarga saya bakalan berlibur lah intinya ke Jakarta, guys. Oke, langsung aja kita mulai cerita perjalanan saya ke acara tersebut, dan nanti saya juga akan sisipkan beberapa footage kecil-kecil tentang acara tersebut ya guys. Langsung aja kita simak. Pada tanggal 23 November 2024 itu saya mulai perjalanan saya itu dari Surabaya. Saya berangkat jam 5 pagi guys. Iya, jam 5 pagi saya berangkat, berarti saya bangunnya sebelum jam 5 ya. Saya berangkat dengan anak dan juga istri saya dan mengadakan road trip dengan menggunakan mobil guys. Nah, jadi perjalanannya itu harusnya kan 9 jaman lebih ya kalau ke Jakarta, tapi saya pisah menjadi dua, yaitu perjalanan ke Semarang dulu selama kalau nggak salah kurang lebih 4,5 jam. Dan di hari itu saya menempuh perjalanan 4,5 jam ke Semarang, lalu saya nginep di Hotel Dava di Semarang guys. Dan ya hotelnya ternyata tidak seperti yang ada di Traveloka atau di Agoda ya. Gambarnya di sana itu benar-benar bagus banget, dan saya berharap itu bagusnya sama karena bintang 4 gitu loh guys. Tapi ternyata hotelnya tidak sebagus seperti di gambarnya. Memang mirip sih, tapi kayak kebersihannya dan lain-lainnya itu kurang layak untuk disebut bintang 4. Kayaknya lebih layak kalau disebut bintang 3 deh. Nah, sore harinya saya juga coba satu kuliner yang ada di Semarang, yaitu Kedai Beringin yang memiliki makanan Chinese food guys. Dan kalau kalian lihat di Google sendiri itu ratingnya cukup bagus dan kayaknya harganya juga cukup bersahabat. Nah, di sana setelah saya lihat ternyata tempatnya oke banget, dan saya makan beberapa makanan yang menurut saya porsinya cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan harganya juga cukup murah dan bersaing lah ya. Untuk tesnya pun saya juga suka banget, enak banget menurut saya di Kedai Beringin yang Chinese food ini. Nah, malamnya saya berpikir untuk mencoba Kedai Beringin yang versi Indonesia guys. Iya, Kedai Beringin ini ternyata di Semarang ada dua. Ada yang versi Indonesia dan ada yang versi Chinese food. Ternyata yang versi Chinese food dan juga versi Indonesia ini kayaknya tutupnya jam 3 guys, karena pada saat saya coba ke sana jam 4 sorean ternyata yang versi Indonesia ini sudah tutup. Dan ya itu ratingnya juga cukup oke dan bagus di Google, dan harusnya sih juga murah banget dan terjangkau banget. Sayangnya saya nggak sempat nyobain yang taste-nya Indonesia, padahal saya pengen banget gitu ya makan rawon di sana. Tapi ya mungkin itu adalah cerita di lain waktu kalau saya ke Semarang lagi guys. Nah, singkat cerita, setelah di Semarang besoknya saya juga bangun pagi-pagi banget, jam 5 pagi saya udah bangun siap-siap, dan jam 6 saya check out. Lalu saya segera nyetir kembali ke Jakarta guys. Ya, nyetir selama 4,5 sampai 5 jam itu ternyata bener-bener capek ya guys. Capeknya di mata,
Dan juga kalau kita nyetir gitu ya, kadang-kadang kita takut kalau misalnya agak ngelamun sedikit lalu nabrak gitu guys. Jadi ya saya bener-bener nyiapin kopi, lalu juga cemilan ya. Cemilannya ya seperti permen ya, seperti Kopiko gitu atau permen mint dan lain-lain. Itu sangat membantu banget supaya kalian tetap konsentrasi dan tidak ngantuk. Nah, microsleep ini juga sangat berbahaya banget. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan beberapa macam minuman kopi dan juga permen dan lain-lain. Nah, selain itu guys, kalian juga bisa menyetel lagu ya dari Apple Music ya atau Spotify, itu untuk membantu perjalanan kalian itu agar tidak membosankan. Itu sih dari saya. Oke, kita lanjut lagi. Saya berangkat sekitar jam 6-an dari Semarang ke Jakarta, dan ternyata sampai di Jakarta itu sekitar jam 11 lebih 30 atau 45 menitan. Itu saya benar-benar capek banget guys. Tapi ya setelah itu saya lunch bareng istri dan juga anak saya. Lalu saya sempat jalan-jalan sebentar di mallnya yang ada di Alam Sutra sana ya guys. Lalu terakhir saya baru check in di hotel yang bernama The Acacia Jakarta. Dan hotel ini memang memiliki bintang 4 dan ternyata tampilannya mirip banget sesuai dengan yang ada di Agoda dan juga di Traveloka. Jadi oke banget, saya suka banget dengan interiornya. Dan katanya sih dengar-dengar hotel ini memang baru direnovasi guys. Untuk tampilan hotelnya sih ya saya nggak ngasih kalian previewnya ya. Tapi saya kasih kalian previewnya untuk breakfast saya yang cukup memuaskan di The Acacia Hotel ini guys. Breakfastnya ini menurut saya oke banget dan harganya murah banget. Jadi kalau kalian nginep di The Acacia Hotel ini menurut saya ya worth it lah untuk dicoba dengan menggunakan breakfastnya. Lanjut ya guys, jadi setelah saya check in, sorenya saya bertemu dengan teman saya, teman lama saya lah ya, yang dulu pernah satu sekolah dengan saya, satu universitas dengan saya guys. Ini ada beberapa yang bernama Chandra, Ayu, dan juga David guys. Nah, dan juga saya membawa anak dan istri saya juga, termasuk anak saya ini yang aktif banget dan ya agak sedikit jaim dan malu-malu ya pada saat bertemu dengan mereka guys. Nah, saya sempat makan di sebuah restoran fast food ya di Jakarta sana yang nggak ada di Surabaya, itu adalah Taco Bell. Dan ternyata memang Taco Bell ini enak banget sih. Sayangnya yaitu nggak ada saus yang guacamole lagi. Padahal saya pengen banget makan ya taco pakai saus guacamole. Kata teman saya sih dulu ada, tapi akhirnya setelah tahun berapa gitu tiba-tiba menghilang dan sampai sekarang nggak ada saus itu lagi. Ya sayang banget sih. Padahal ya itu kan khasnya tacos ya harusnya. Harusnya ada lah itu saus dari apokat itu guys. Ya. Oke. Jadi singkat cerita, setelah pertemuan saya dengan teman saya malam itu, besoknya saya bertemu dengan teman-teman dari istri saya. Saya dibawa ke PIK ya. PIK itu dulu seingat saya pada tahun 2013-an itu masih kecil banget guys. Waktu itu baru ada PIK 1 itu ya, yang makanan-makanan doang sepanjang jalannya, dan menurut saya itu nggak besar gitu ya, tapi cukup oke gitu. Dan sekarang itu udah ada PIK 2 dan nggak tahu itu PIK berapa deh. Gede banget guys. Itu udah kayak kompleks yang kayak satu kota sendiri guys. Dan katanya sih itu untuk pembangunannya itu diuruk jalannya ya. Sayang saya nggak ngambil footage karena saya bener-bener melongo gitu ya, melihat jalan-jalannya itu masih kosong lahannya dan akan dibangun banyak banget seperti mall, lalu juga perumahan-perumahan, ruko, dan lain-lain. Itu gede banget sih. Bahkan kalau saya lihat juga ada tempat singgah untuk cruise ship ya di sana. Jadi mungkin nanti kayak cruise ship yang Disney cruise ship itu bakalan singgah di PIK ini guys nantinya. Nggak seperti di Tanjung Priuk lagi atau di pelabuhan yang ada di Jakarta lagi. Ini menurut saya cukup seru sih. Nah, saya di sana diajak makan ke sebuah restoran Thailand yang bernama Lap.
kalau nggak salah ya. Dan lap itu ternyata mahal banget guys. Saya makan berdua keluarga dengan temannya istri saya itu habis sekitar 900 ribuan. Dan meskipun begitu saya lumayan cukup puas karena makanan yang disajikan itu cukup banyak dan cukup enak menurut saya ya guys. Tapi beneran, makanan-makanan yang ada di Peak itu mahal-mahal semua. Nggak ada yang murah guys ternyata. Ya memang kalau kalian dapat restoran yang nggak seberapa enak, lalu misalnya bayarnya mahal, nah itu bakalan kecewa. Untungnya ini agak mahal tapi makanannya lumayan enak menurut saya. Jadi ya setidaknya saya nggak senep gitu ya. Tapi ya cukup menikmati lah. Meskipun mahal banget itu. Nah setelah diajak keliling-keliling di Peak, dan akhirnya saya mau pulang menuju hotel, dan ternyata guys saya terhambat sebuah masalah, yaitu masalah yang hanya ditemukan di ibu kota Jakarta. Kalian pasti tahu lah ada yang namanya kendaraan ganjil genap. Iya, hari Senin itu ganjil guys, dan kendaraan saya ini kebetulan menggunakan plat genap. Jadi ya kalau mau balik ada dua pilihan, yaitu menunggu sampai jam 10 malam baru saya bisa pulang ke hotel, atau saya pinjam mobil dari temannya istri saya. Dan akhirnya ya mau nggak mau saya harus tuker mobil, pinjam punyanya temannya istri saya. Karena untuk ke hotel The Acacia Jakarta itu nggak bisa menggunakan nomor yang tidak sesuai guys ya. Jadi ya terpaksa kita tukar mobil dan akhirnya saya bisa pulang ke hotel sebelum jam 6. Wah itu menurut saya agak mind blowing ya. Karena harusnya ya Jakarta itu menciptakan rule yang harusnya ada jalan lain yang bisa dilewati guys. Untuk ya setidaknya plat mobil yang universal. Bayangin kalau kalian punya rumah yang cuman bisa dilewati oleh plat genap atau plat ganjil. Itu kayak kalian punya kendaraan mobil tapi nggak bisa dipakai gitu guys. Menurut saya agak aneh gitu ya untuk rule tersebut. Tapi ya itulah Jakarta guys. Jadi akhirnya setelah hari Senin selesai, besoknya adalah hari H acara dari YouTube tersebut, yaitu tanggal 26 November 2024. Hal yang saya lakukan tentu saja breakfast di pagi hari, dan langsung setelah jam 10 saya cepat-cepat pergi dengan mobil teman saya untuk menukar mobil saya gitu ya. Nah hari Selasa ini untungnya kan acara YouTube ini ada di hari genap. Jadi plat mobil saya yang genap ini bisa sampai malam guys. Saya bisa menggunakan mobil saya semau saya. Itu saya bener-bener lega sih guys. Kalau enggak mungkin saya bakalan naik Grab deh. Susah soalnya kalau enggak gimana pulangnya nantinya ya. Nah akhirnya saya dan istri saya beserta anak saya pergi ke acara tersebut. Tapi saya parkir di basement dari Hotel Kempinski yang ternyata itu nyambung ke Grand Indonesia, kalau nggak salah bagian westnya gitu ya. Nah lalu setelah saya parkir di sana, saya masuk lewat mallnya yang Grand Indonesia West, dan akhirnya istri dan anak saya mengantarkan saya masuk ke dalam Hotel Kempinski. Itu ada jalan khususnya yang ternyata nyambung dengan Grand Indonesia bagian West guys. Jadi ya enak banget gitu ya, anak istri bisa ya jalan-jalan di mall dan saya bisa tenang mengikuti acaranya. Nah kalau nggak salah saya sampainya di Hotel Kempinski tersebut sekitar 12.30 siang deh. Dan acaranya itu jam 1 siang. Jadi saya sampai lebih pagi dan nggak sampai 5-10 menitan ternyata sudah disuruh ngantri agar bisa masuk ke acara tersebut guys. Jadi 12.40 atau 45an gitulah ya, itu udah mulai ngantri untuk masuk. Nah setelah nama saya dipanggil, ternyata saya diberikan sebuah bracelet ya. Dan bracelet tersebut itu ada tulisannya YouTube Year End Creation Creator Celebration. Jadi bener-bener khusus. Sayangnya ya braceletnya itu nggak bisa dibawa pulang, dan waktu acara selesai itu dipotong guys. Padahal itu lumayan oke sih untuk sebagai kenang-kenangan gitu ya. Nah setelah lumayan panjang ngantrinya, saya masuk, ternyata masih ngantri lagi untuk foto booth guys. Ya ada sebuah foto booth yang bisa kalian foto-foto, dan ini adalah hasil dari foto saya.
yang seperti kayak milih calon nomor 1 dan nomor 2. Ya, karena saya nggak tahu, saya kira ada 4 pose, ternyata cuma 2 pose yang dicetak 2 kali guys. Jadi saya pertama posenya gini, yang kedua posenya kayak gini. Kayak milih calon nomor 1 dan nomor 2 aja. Wah, tahu gitu saya pakai pose yang lain gitu ya. Nah, lalu di sebelum pintu masuknya itu ternyata ada booth dari Shopee yang ya mempromosikan YouTube Shopping dengan menggunakan Shopee guys. Dan lalu juga ada mesin capit yang ya setelah di tengah acara itu saya main selama 2 kali, ternyata saya kalah telak. Jadi ya saya nggak videoin gitu ya hasil yang saya dapatkan. Oke, lanjut. Sebelum saya masuk ke pintu masuknya, kalian bisa lihat di sini ada yang jagain staff-staff dari YouTube guys. Dan setelah kita masuk ke pintu masuknya, ternyata ada banner besar banget. Ya, pokoknya ada tulisan tentang acara YouTube tersebut. Dan itu benar-benar bagus banget ya menurut saya. Niat banget gitu YouTube untuk bikinin itu. Ya, memang untuk objek foto dan juga objek video guys. Nah, lalu di bagian kiri dan kanan itu ada beberapa booth. Bagian kanan ada booth dari Oppo yang sedang mempromosikan smartphone terbaru mereka yaitu Oppo Find X8 series ya guys. Di sana kalian bisa nyobain dan bisa ngetes lah ya kemampuan dari smartphone Oppo tersebut. Lalu di bagian kiri itu ada beberapa booth, yaitu adalah booth permainan dari YouTube dan juga booth untuk foto-foto dan video sambil membawa seperti kotak YouTube Shopping gitu ya. Nah, di sana tentu saja saya nyobain ya guys untuk permainan di booth dari YouTube tersebut. Yang pertama adalah Wheel of Fortune dan ya saya kalah. Saya harus live streaming vertikal dan juga ngasih joke receh guys. Bayangin kalian adalah kreator tech reviewer seperti saya lalu disuruh ngelawak guys. Bingung kan? Mau ngelawak apa? Akhirnya saya bikin joke yang agak garing, mungkin joke bapak-bapak ya. Jadi saya ngomongin kalau smartphone apa yang paling disukain oleh orang Indonesia. Dan jawabannya kalian tentu tahu lah ya, yaitu adalah smartphone mendang-mending guys. Itu ya sebatas joke yang bisa saya lakukan dan saya omongkan ya. Capek juga ya, nggak bisa ngelawak ternyata saya kalau di publik guys. Nah, lalu game kedua yang saya mainkan adalah game lempar kayak kayu berbentuk lingkaran gitu. Dan kayu itu kalau misalnya dilemparkan masuk ke dalam sebuah cantolan gitu ya, itu sebanyak 3 atau 5 kali, saya lupa. Nanti kalian dapat sebuah voucher yang bisa ditukarkan dengan hadiah di depan guys, katanya gitu. Dan akhirnya ya saya menang. Dan setelah saya tukarkan di depan, ternyata hadiah yang didapatkan adalah jaket dari YouTube. Dan menurut saya jaketnya ini oke banget dan bagus banget. Nanti saya juga akan kasih lihat ke kalian video unboxing barang-barang apa saja yang saya dapatkan dari acara tersebut guys. Oke, lanjut dan saya ke booth foto dan video dari YouTube Shopping tersebut. Kalian bisa lihat di sini lah kalau saya sempat melakukan gaya-gaya yang agak norak, dan footage ini sebenarnya bertujuan untuk ya menunjukkan ke kalian gitu ya apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang pada saat di sana gitu. Nah, lalu lanjut, ternyata kita disuguhkan sebuah makanan, juga ada beberapa minuman yang bisa kalian pilih. Makanannya itu adalah bakso Kempinski yang menurut saya oke banget, tapi terlalu soft untuk saya karena pada saat baksonya digigit itu langsung meleleh. Harusnya bakso kan agak keras dikit ya guys, itu sih menurut saya. Tapi menurut saya baksonya enak banget itu ya, bakso hotel ya, baksonya mahal sih menurut saya. Lalu juga minumannya kalian bisa milih banyak ya, seperti teh, kopi, lalu juga ada beberapa soft drink lainnya. Nah, setelah beberapa lama akhirnya acara dimulai guys. Saya lupa, kayaknya mulai acaranya itu jam 2-an deh. Dan acara dimulai dengan pembukaan dari YouTube Community Manager yang ada di Indonesia. Ya, yang mungkin kalian yang creator itu tahu, yaitu adalah Mbak Kevina Melisa dan juga Mbak Hana. Ya, ini dua orang ini membimbing kita ya, para kreator Indonesia itu kalau nggak salah sejak tahun 2021 atau 2022. Nah, itu
Jadi buat kalian para kreator baru yang baru mulai di YouTube, mungkin kalian kenal dengan mereka dan ya akhirnya dimulai dari kata-kata sambutan dari kedua orang tersebut. Nah, lalu setelah itu MC-nya adalah Sandy Luo. Kalian bisa cari sendiri orangnya kira-kira gimana, tapi nanti di akhir dari video ini saya akan tunjukkan kira-kira orangnya seperti apa guys. Dan juga ada beberapa tamu khusus dari YouTube Global guys. Nah, yang pertama tentu saja adalah Kevin Ferguson. Kevin Ferguson ini adalah Global Community Partner Manager dari YouTube. Dan juga yang kedua adalah Niharika Kapoor. Ini orang India gitu ya, cewek yang ternyata short community partnership yang di bagian APEC gitu kalau nggak salah. Nah, akhirnya acara berlanjut, lalu juga ada orang dari Shopee yang memperkenalkan YouTube Shopping yang bekerja sama tentunya dengan Shopee ya. Lalu juga ada pencapaian milestone creator yang ada di Indonesia ini. Lalu juga ada banyak hal yang disampaikan, berita-berita, dan juga ada kuis ya yang diberikan oleh YouTube Indonesia. Nah, lalu akhirnya masuk ke main eventnya yang ada 3 bintang tamu, yaitu Jessica Effendi, Raymond Chin, dan juga Arga Simanjuntak. Yang ini dari Oppo gitu ya. Saya lupa ini kayaknya kayak marketing manajernya dari Oppo kalau nggak salah, atau brand manager gitu. Nah, jadi mereka kayak talk show, pembawa acaranya ini tentu saja adalah Kevin Melissa itu yang bertanya jawab, memberikan insight kepada creator-creator seperti kita ya guys. Jadi seperti awal mulanya dulu gimana, lalu cara menjadi besar gimana, dan lain-lain. Cukup menyenangkan dan ya cukup oke. Nah, lalu ya di sini sebetulnya saya benar-benar sangat puas banget ya dengan acara dari YouTube Indonesia ini yang merayakan akhir tahun dari kreator yang ada di Indonesia. Saya cukup happy dengan acara tersebut. Selain itu saya juga bisa bertemu dengan teman-teman sesama creator. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang di sana dan ada beberapa yang saya sempat ambil gitu ya untuk footage-nya. Ada yang beberapa saya lupa banget guys untuk ngambil. Dan ya ada satu content creator yang sama seperti saya, yaitu tech reviewer yang bernama Michael dari Coba Tech. Dan ya itu saya benar-benar happy sih ketemu seorang creator yang sama-sama mengerti tentang teknologi, bisa ngobrolin tentang teknologi terbaru sampai deep talk gitu ya, karena ternyata dia juga ngikutin banyak teknologi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan saya sampai simpen nomor WA-nya sih. Menurut saya oke banget. Buat kalian yang penasaran, kalian juga bisa ya ngintip lah ya channelnya. Saya sudah tuliskan di sini ya, namanya kalau nggak salah nama channelnya Coba Tech deh. Dan itu channelnya cukup besar, yang pasti lebih besar dari saya ya. Saya cuma 3 ribuan lebih dan dia udah sampai 27 ribuan subscribernya. Dan ternyata dia mulainya dari tahun 2017. Lumayan sepuh, walaupun dia lebih muda dari saya jauh. Kalau nggak salah umurnya masih 23. Jadi dia mulai channel teknologi ini dari umur belasan guys. Gila nggak sih? Menurut saya hebat sih. Nah, lalu ya setelah saya berkenalan dengan beberapa kreator YouTube yang ada di seluruh Indonesia ini, saya juga tidak lupa ya mengambil footage dari Kevin Ferguson, lalu Niharika Kapoor, lalu juga dengan Sandy Luo, dan yang terakhir tentu saja dengan Community Partner Manager dari YouTube Indonesia, yaitu tidak lain adalah Kevin Melissa dan juga Mbak Hana. Wah, ya akhirnya saya bisa ketemu orangnya secara langsung, dan mereka semua ini yang pembawa acaranya, lalu Kevin Ferguson, Niharika Kapoor, Sandy Luo, semuanya itu baik banget guys. Pada saat saya nyoba minta untuk ngambil footage-nya, mereka itu happy banget dan bahkan mereka berpose gitu ya. Dan ya
Pokoknya yang pasti kalian nggak usah malu-malu gitu ya untuk misalnya mau take a picture atau take a video sama mereka. Yang penting kalian izin, itu mereka pasti happy banget untuk bisa take foto atau video dengan kalian. Yang terakhir, saya juga benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YouTube Indonesia karena udah diberikan kesempatan mengikuti acara ini yang katanya sih cuman bisa dimasukin oleh 500 undangan aja. Jadi dari seluruh Indonesia ini cuma terpilih 500 aja. Dan saya merasa happy karena saya bisa menjadi bagian dari acara ini guys. Dan untuk Mbak Kevina Melisa dan juga Mbak Hana, terima kasih kalian juga udah mengundang saya dan menemani perjalanan saya selama bertahun-tahun di YouTube Indonesia inilah ya. Meskipun ya saya belum sebesar itu, tapi ilmu-ilmu yang kalian berikan tuh benar-benar berguna banget untuk kita para kreator yang ada di Indonesia. Nah, saya berharap ya untuk tahun-tahun kedepannya saya bisa berjodoh kembali agar bisa mengikuti acara dari YouTube Indonesia ini guys. Nah, sebelum saya tutup, tidak lupa ya untuk ya kita lihatlah apa yang saya dapatkan dari YouTube Indonesia ini, yaitu adalah ini guys. Yang jaketnya nanti saya akan unboxing juga, dan yang terakhir adalah oleh-oleh dari ya YouTube Indonesia ini. Semuanya pasti dapat ini YouTube Year End Creation Creator Celebration. Ini kayaknya si tas guys. Nanti kita akan juga unboxing deh ya. Ya, jadi itu yang saya dapat dari acara YouTube Year End Creation Creator Celebration. Ya mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang YouTube Year End Creation Creator Celebration. Siapa tahu kalian ternyata ada di sana dan belum mengenal saya. Mungkin kita bisa kenalan. See you guys di video selanjutnya. Wah, pulangnya saya nyetir 9 jam guys, dan ternyata pulangnya itu saya nggak kuat nyetir 9 jam full. Akhirnya saya cuma nyetir 3 jam, 6 jam sisanya istri saya. Gila sih, dia bisa nyetir 6 jam, hebat. Padahal yang 5 jam sama 4,5 jam itu saya bisa loh, tapi entah kenapa hari terakhir KO saya.